Ya, kami mencoba untuk cukup berani mengeluarkan statement ini bahwa ini adalah dosa pemerintahan Jokowi yang semoga tidak diulangi oleh Bapak Prabowo Subianto, presiden kita. Bang Andino pernah menyampaikan kepada presiden. Oh iya. Apa responnya pada saat itu? Gimana bahasanya Pak? Ya, pengusaha kita itu serakah ya. Banyak pihak kurang nyaman kalau ini terbuka. Kita juga eksportir nomor 1 batu bara di dunia. Tapi ingat, kita bukan pemilik deposit nomor 1 di dunia, bahkan juga 10 besar pun tidak. Kita mengandalkan pertambangan itu nggak akan menciptakan lapangan kerja yang cukup. Ini topik yang tampaknya akan berat. Saya memilih untuk menggabungkan 3 isu sekaligus. Sekedar pengantar bahwa hari-hari ini kita berbicara tentang dan menunggu apa yang sedang dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintahan baru. Memang baru beberapa hari. Bahkan pada saat kami ngambil gambar ini mereka sedang latihan ala-ala militer di Magelang sana. Tapi tentu saja kita harus menunggu dan begitulah seharusnya kita bernegara. Nah, dalam situasi itu kemudian ada saya bersama dengan teman-teman di Institut Harkat Negeri dan Nagara Institute itu melakukan riset kecil-kecilan, riset tentang utang negara. Kami lakukan riset ini ketika pemerintahan Pak Jokowi akan berakhir dan saya tidak bisa menutup diri untuk tidak membahas soal ini karena ini menyangkut dengan masa depan kita. Maka kemudian lahirlah riset kecil-kecilan itu. Pada saat yang bersamaan mantan Menteri Bappenas itu menulis di Kompas. Judulnya adalah Tata Kelola Batubara Rasa Kolonial. Di dalam tulisan ini itu Pak Andrinov Caniago menulis demikian detail tentang ada hal yang sebenarnya terlewatkan dalam hal mendapatkan tambahan pendapatan. Di mana kemudian saya membayangkan di memori kami di sini, tambahan pendapatan itu tidak harus membuat kita tenggelam dengan utang. Itu isu kedua. Dan maka kemudian saya sekaligus menggabungkan dengan isu ketiga adalah kalau begitu situasinya, terus bagaimana dengan potret tenaga kerja kita, terkhusus pada kelas menengah? Itu yang perlu kita pikirkan sekarang. Maka saya mengundang selain penjelasan nanti yang akan dilakukan oleh peneliti dari Harkat Negeri dan Nagara Institute, kolaborasi yang ciamik, Saudara Ahmad Jilul, seorang anak muda. Saya telah mengundang juga mantan Menteri Bappenas. Ini mantan menteri loh, gak main-main. Bang Andrinov Caniago yang menulis soal itu. Sebab Bang Andrinov, selamat datang lagi di tempat saya. Itu tidak ada yang membantah tulisan Anda. Saya menunggu berbulan-bulan. Saya tadi katakan di luar ada 2 alasan. Pertama adalah apakah tulisan Anda benar atau memang tampaknya suara pihak lain itu tidak didengarkan di sini, maka dianggap tidak ada. Artinya kalau nggak benar saya siap diadili. Nah, yang ketiga adalah narasumber kita adalah orang yang mampu meyakinkan kami di Nagara Institute bahwa ada masalah di dalam cara pandang kita atau perencanaan kita menyangkut dengan tenaga kerja kita, terkhusus pada kelas menengah. Banyak teori yang mengatakan kalau mau menjadi bangsa yang bermartabat dalam konteks demokrasi maka perkuat kelas menengah ini. Sebab disitulah orang-orang yang sadar tentang pilihannya dan seterusnya dan seterusnya. Pembukaan yang panjang sebab kami menggabungkan 3 isu. Nah, untuk itu silakan Saudara Ahmad Jilul sebagai periset dan juru bicara dari riset kita ini. Silakan dipaparkan. Siap. Oke, yang pertama terima kasih Bang Akbar telah memberi kesempatan kepada anak muda untuk berpikir dan menyampaikan pikirannya. Juga Pak Sudirman Said dari Institut Harkat Negeri. Kemudian mohon izin para senior Pak Andrinov dan Bang Poltak. Ini adalah sebuah riset kecil-kecilan kami mengumpulkan data dan mencoba menyimpulkan dan memberikan sebuah reminder bahwa ada situasi yang harus jadi perhatian bagi pemerintahan baru Presiden Prabowo yang punya banyak sekali niat mulia ya. Ingin memperbaiki gizi, kemudian ingin menata pendidikan kita. Saking banyaknya pekerjaan sepertinya kementeriannya pun ditambah begitu banyak begitu. Tanpa kita sadar itu menambah belanja negara kita dan ini yang kami sebut sebagai jaring laba-laba begitu. Keuangan kita hari ini
seperti jaring laba-laba yang kalau itu terjadi beban yang lebih besar atau bahkan hal yang tidak terduga dalam situasi ekonomi kita ke depan, ya bisa selesai begitu. Next. Baik, kami ingin coba masuk dari Perpu nomor 1 tahun 2020. Mengapa? Karena kami lihat ini adalah titik tolak di mana utang negara semakin susah sepertinya untuk kita kendalikan. Dimulai dari bagaimana Perpu ini mengizinkan relaksasi batas defisit anggaran. Ya meskipun memang disclaimer-nya ini adalah karena krisis, karena kedaruratan. Tapi sekali lagi ketika kedaruratan ini tidak kita mitigasi dengan baik, namanya darurat ya artinya pengelolaannya harus lebih ketat. Sayangnya kami tidak melihat demikian. Ini jadi justifikasi untuk membuat keuangan negara kita semakin rapuh, ruang fiskal kita semakin sempit ya. Kemudian mayoritas utang kita itu dari surat berharga negara ya, SBN. Lonjakan juga sangat signifikan dari 4.800 triliun sampai menjadi ke 7.600 triliun. Ini diikuti dengan beban bunganya yang terbesar se-Asia Tenggara. Nanti kita bisa lihat perbandingannya dengan negara lain. Nah, ini kan menurut pandangan kami Perpu ini adalah solusi jangka pendek, solusi untuk menghadapi kedaruratan. Tapi presidennya diperpanjang dalam undang-undang keuangan yang lain, dalam undang-undang PPSK dan undang-undang hubungan keuangan pemerintah dan pusat dan daerah. Jadi ada burden sharing yang itu difikskan akan dilakukan kalau ada krisis. Padahal krisis belum datang tapi sudah dicoba untuk ada burden sharing. Di sini Bank Indonesia yang paling menjadi korban. Kemudian ya kesimpulannya tentu saja ya krisis jangka pendek ini menciptakan ketergantungan utang jangka panjang yang mengancam stabilitas. Next, nah ini kita bisa lihat bagaimana dari tahun ke tahun utang kita terus bertambah dan paling tajam peningkatannya di tahun COVID memang. Seharusnya ya memang kalau kita tidak utang pasti akan kolaps gitu kan. Tapi kita sekarang bertanya kepada penyelenggara negara apakah ketika mereka berutang mereka bisa melakukan kontrol dan efisiensi dalam utang itu, dalam berbagai belanja negara begitu. Nyatanya ya utang kita terus-menerus meningkat ya sampai 326%. Ini saya tidak tahu tren ke depan seperti apa karena nanti kita lihat kita masih tetap dalam siklus gali lubang dan tutup lubang. Next. Nah, dan mayoritas ya utang kita didominasi oleh SBN. Nanti kalau salah mohon dikoreksi. Kami melihat SBN ini kan utang yang mudah ya, namun resikonya besar karena bunganya tinggi. Dan government bond ini mungkin wajar dalam pengambilan utang. Dibanding utang yang lain memang paling besar. Nah, di negara-negara maju, bunganya kecil persoalannya. Nah, sementara kita punya bunga yang cukup besar. Coba dicek. Ini perbandingan ya, bagaimana bunga kita itu sangat tinggi ya. Bunga obligasi kita itu sangat tinggi, 6,7%. Kami bertanya, mengapa gitu? Apa yang tidak beres dari situasi ekonomi kita, dari keuangan kita, sehingga membuat ya investor tidak percaya dengan situasi kita, bunganya tinggi. Kalau kita lihat kan bagaimana kita lihat sovereign, bagaimana kredit kita ya dinilai itu dalam angka BBB kan biasanya. Nah itu tidak meningkat dari tahun ke tahun. Kita kembali ke slide sebelumnya. Nah di sisi lain ini masalah juga. Nanti mungkin para senior bisa menjelaskan lebih detail tentang bagaimana penerimaan kita stagnan. Andalannya ya pajak. Dan penerimaan negara bukan pajak pun ya justru menurun. Padahal konon katanya kita punya formulasi untuk meningkatkan investasi bernama Undang-Undang Cipta Kerja, ya nyatanya tidak bisa mendongkrak dengan cukup signifikan. Padahal banyak perizinan yang dipermudah, banyak hal-hal yang direlaksasi, tapi nyatanya investasi kita tidak bisa membuahkan penerimaan negara bukan pajak yang cukup baik begitu. Next. Nah, ini yang saya maksud tadi gali lubang tutup lubang, bagaimana keseimbangan primer kita itu memburuk. Sempat membaik ya. Sempat membaik di tahun 2003 2024 sempat surplus ya. Artinya di saat itu pemerintah tidak perlu berhutang untuk membiayai, tapi tentu karena defisitnya besar, angkanya terlihat di situ, turun begitu, sehingga ya tetap akhirnya berutang. Dan 2025 sudah ditetapkan, diprediksi kita akan mengalami defisit dalam keseimbangan primer. Artinya kita akan berutang untuk membayar utang. Itu yang menurut kami ya ini mau sampai kapan kita akan terus begini. Next. Ini tadi tentang bunganya tinggi, sekedar trivia ya, bunga yang tinggi ini kita tuh teman mainnya adalah India, Bangladesh gitu. Ini kalau naik sedikit ya, Bangladesh itu di angka 7% ya. Kalau 0,3% lagi, saya khawatir akan terjadi sesuatu dengan negara kita seperti yang terjadi di Bangladesh. Semoga tidak begitu.
Next. Nah, ini sekedar komparasi, kita coba mengkomparasikan bahwa untuk membayar bunga utang dalam 1 tahun itu ternyata angkanya lebih besar daripada subsidi yang dikeluarkan untuk publik. Artinya, sekali lagi, utang memang menurut para ekonom perlu, penting, dan tidak masalah. Tapi faktor etik ini seharusnya dipikirkan oleh para penyelenggara negara ketika mereka berutang, lakukan seefisien mungkin begitu. 1 juta utang katakanlah, itu dampaknya apa ke publik? Itu yang harus difikirkan, multipliernya. Karena lihat subsidi kita angkanya segini, lebih besar membayar bunga utang daripada subsidi. Seharusnya kan kalau kita bisa secara bijak mengelola utang, subsidi, hak-hak masyarakat akan semakin terpenuhi lebih besar. Masyarakat kelas bawah, nanti mungkin masyarakat kelas menengah akan dibahas lebih detail, itu harus semestinya juga mendapatkan hak-haknya dari negara. Next. Nah, ini harus kita akui bahwa ya kami mencoba untuk cukup berani mengeluarkan statement ini bahwa ini adalah dosa pemerintahan Jokowi yang semoga tidak diulangi oleh Bapak Prabowo Subianto, presiden kita ke-8. Cuma sayangnya kok kami agak pesimis ya, karena menterinya masih sama gitu. Tapi semoga yang awalnya dulu kan mau direncanakan dipisahkan antara Kementerian Keuangan dengan lembaga penerimaan negara, itu tidak terjadi. Nah, di tahun depan ini ada 1.353,23 triliun atau setara 45% dari total pendapatan kita itu untuk bayar utang jatuh tempo dan bunganya. Sementara ada banyak program-program unggulan yang mau disegerakan seperti makan siang gratis lah, pemerataan, belum lagi IKN dan seterusnya. Ini banyak hal. Ada dilema sepertinya yang terjadi dalam pikiran presiden kita. Sekarang tidak perlu ada proyek mercusuar, beliau barusan bilang. Tapi di sisi lain itu sudah terjadi. Menteri-menteri kita sambat ya istilahnya, merasa anggarannya kecil, tapi ya ini konsekuensi yang terjadi begitu. Ketika defisit anggaran kita semakin besar, sementara birokrasi kita semakin gemuk ya. Kemudian ini total warisan utang kita, ini Presiden Jokowi ya, pemerintahan di era Jokowi telah meninggalkan utang 8.500,09 triliun, yang itu kalau kita bagi ya setara 30,1 juta. Bayangkan kalau 30,1 juta ini ya 50%-nya saja lah atau 30%-nya saja lah, itu bisa diberikan dalam bentuk yang lebih bermanfaat untuk publik, tidak hanya sekedar untuk membayar bunga utang kepada investor. Itu saya rasa akan sangat besar manfaatnya. Artinya ada hak-hak kita yang hilang. Jadi ketidakhati-hatian dalam pengelolaan ekonomi ini yang kami khawatirkan, yang menghilangkan banyak sekali hak publik. Dan ini beban bunga utangnya saja seperti ini ya. Jadi tahun depan 52,9 triliun ini melebihi dari seluruh anggaran perlindungan sosial kita. Ini ya masalah yang akan terjadi. Dan next, izin saya berbicara mewakili generasi muda. Kami ingin pemerintah mempertimbangkan, ada yang namanya kita sebut sebagai keadilan antar generasi. Ini terma dalam isu lingkungan memang. Bagaimana kebijakan dalam eksploitasi atau eksplorasi sumber daya alam itu seharusnya tidak merusak alam sehingga mengorbankan generasi berikutnya. Nah, dalam pengambilan kebijakan ini, kami sangat khawatir. Usia dari para pemangku kebijakan kita itu kan sekarang 50, 70. Usia-usia yang masuk usia petang begitu kan. Nah, mereka mungkin tidak akan menanggung jangka panjang itu. Tapi kami, generasi kami ini yang akan menanggung ini semua ya. Bagaimana beban pajak semakin meningkat, lapangan kerja semakin terbatas, ada risiko krisis uang harus kita hadapi, anggaran-anggaran yang itu harus mengcover hak dasar kita semakin berkurang, belum lagi nanti terjadi inflasi dan juga termasuk deflasi juga. Artinya ada penurunan kesejahteraan generasi mendatang. Teman-teman seangkatan saya kalau tidak punya opsi, tidak punya privilege, pilihannya apa? Ojol, menjadi pekerja informal, atau menjadi freelancer yang itu tidak pasti, atau bahkan magang digaji dengan sangat kecil. Lebih parah lagi nanti kalau mereka terjerat pinjol. 54% dari penerima pinjol itu adalah milenial dan Gen Z. Celakanya belum lagi kalau terjerat judi online. Nah ini harusnya difikirkan dengan sangat bijak. Ya, jadi kami berpesan sangat berharap kepada pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran, pikirkanlah generasi kami ketika mengambil keputusan, tolong jangan diabaikan. Utang memang perlu, secara ekonomi ada hitung-hitungannya, tapi secara nasib, ya kami generasi sandwich harus menanggung bagaimana di atas kami, ya orang tua kami, kemudian di bawah kami, anak-anak kami, mendapat hak-hak untuk bisa terhadap hunian saja kita tidak bisa gitu. Jadi mohon berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam keuangan kita. Terima kasih. Satu pertanyaan dari saya, Jirul. Usiamu berapa? Usia 30, Bang. Oke, thank you, Jirul. Ya. Siap.
Ini yang selalu saya takutkan Bang Poltak. Ya. Udah Andrinov, ketika anak-anak muda, anak-anak kita ini, seusia mereka ini telah mampu untuk menjelaskan apa pikirannya berikut dengan kekhawatirannya. Ini yang saya khawatirkan. Maka menurut saya kita harus punya jawabannya. Ini mereka menyiapkan riset ini hanya kurang lebih sekitar 1-2 bulan. Mereka mengumpulkan data dan kami diskusi di tempat saya ini. Mungkin ada beberapa hal yang kita tidak setujui atau para ekonom perdebatkan nantinya, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah mereka telah bersikap. Terkhusus pada angka 551 triliun tadi itu, 551 yang saya dengar akan jatuh tempo tahun depan, itu akan menjadi pertanyaan bagi bunga gitu ya. Ini yang tadi ini. Oke. Anak muda sudah bersikap, mereka menunjukkan ada kekhawatiran dan perlu kita khawatir. Pada saat yang bersamaan, Bang Andrinov, Anda menulis di Kompas. Ya. Di sini Anda menunjukkan ini tulisannya di Kompas. Tentu saja kalau di Kompas tulis, berarti kan dianggap terukur ya oleh redaksi Kompas. Dalam penjelasannya kira-kira seperti ini. Kesimpulan dari bagian ini begini. Kita salah mengelola potensi penerimaan kita, khususnya dari batu bara. Yeah. Yang Anda bahasakan tata kelola batu bara rasa kolonial. Yeah. Supaya kemudian kita langsung masuk pada intinya, tolong jelaskan kepada kami semua, sebenarnya kenapa Anda begitu detail melakukan riset dan muncullah tulisan yang tidak dibantah oleh khususnya Kementerian Keuangan. Ya, secara konstitusi ya, itu kan menjadi kelihatan ya, praktek pengelolaan sumber daya alam termasuk batu bara ya. Kita ukur dengan norma pasal 33 ayat 3. Itu sangat jelas, walaupun katanya normatif itu sangat jelas. Dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oke. Ya. Nah, tapi saya lihat ini dari dulu, ini enak betul ya yang cara membagi hasil sumber daya alam kita ya. Ya batu bara, ya nikel ya sekarang ini gitu ya. Negara cuman dapat ya sekitar 11-12% ya. Memang di dalam kelas batu bara menurut kalori itu ada yang 13,5%, tapi kita lihat data agregat perkembangan volume kali harga, kemudian kita lihat angka penerimaan negara bukan pajak atau dari royalti batu bara ini kok jauh sekali. Nah, itu udah rasa kolonial itu. Karena ini kekayaan dieksploitasi besar-besaran dan makin ganas. Ya, harus dikatakan makin ganas kalau lihat grafiknya sejak selama 10 tahun terakhir ya. Tetapi duitnya itu ke sekelompok kecil orang ya. Dan mungkin juga sekelompok kecil orang inilah yang kemudian membuat negara harus berhutang karena dia juga akhirnya ikut menikmati tawaran utang dari pemerintah itu ya, di samping dapat uang murah dari batu bara itu gitu. Nah, distribusi yang sangat tidak adil ini betul-betul melukai sebetulnya. Melukai konstitusi, melukai Undang-Undang Dasar 45 dan secara fakta ya. Lalu kita berulang sekarang diperlihatkan data mengenai perkembangan utang. Ya, negara harus berhutang. Ya, kemudian tadi seperti dijelaskan bebannya dilimpahkan kepada generasi yang akan datang. Ya, tetapi enak betul sekelompok kecil orang menjadi kaya triliunan, kemudian malah juga kekayaan itu digunakan untuk berkuasa, untuk membeli kekuasaan. Iya. Dan itu sudah mulai tampak dari cerita orang ya. Iya, sebetulnya udah kelihatan. Ya. Nah, tren ini makin ganas lah. Boleh dikatakan udah gini. Supaya kemudian tergambarkan secara detail. Katakanlah ini kan bicara batu bara dulu ya, belum bicara yang lain ya. Belum nikel. Dan kenapa sampai saya tertarik mengangkatnya, sebab bahkan dari batu bara pun sebenarnya kekhawatiran Ahmad Jilul tadi, anak muda ini, di mana beban bunga utangnya akan jatuh tempo itu tahun depan 551, itu sudah bisa tertutupi dari hitungan Anda. Betul. Pertanyaan saya, coba kita dijelaskan secara sederhana. Dari batu bara misalnya, yang membuat banyak orang kaya seperti kata Abang tadi itu, negara
seharusnya mendapat berapa, dan para pengusaha yang kaya raya itu seharusnya mendapat berapa, supaya kita bisa lihat bahwa ternyata memang ada kekeliruan dalam pengelolaannya. Betul. Kan pembagian yang tidak adil itu ketika dikumulasikan makin kelihatan sekali yang pihak pengusahanya dapat besar sekali ya. Nah, saya pakai data kemarin, ambil data masa booming ya, windfall profit tahun 2021-2022. Oke. Ya. Kita hitung volume produksi naik. Itu tuh bahannya 300 sampai 400 triliun ya. Ya, itu total perkiraan yang masuk ke negara. Oke. Tetapi kan nilai total produksi setelah kita kurangi DMO, daftar domestic market obligation, yang harganya dipatok, ya itu paling total tetap sekitar 3.300 triliun selama 2 tahun itu. 2 tahun. Ya. Nah, sementara yang masuk ke negara 300-an triliun yang 2 tahun itu. Oke. Nah, kita belum hitung yang 2023 itu lebih tinggi lagi sebetulnya. Oke. Karena volume produksi udah hampir 800. Nah, ini apa? Ini akal-akalan dari pelaku usaha tambang ini juga ini. Dia melihat harga pasar naik, lalu ingin manfaatkan itu lebih besar lagi, itu kesempatan. Maka ketika dia menganggap DMO menjadi beban karena selisih harga DMO sama harga pasar jauh, minta lagi kompensasi untuk naikin volume, izin untuk menambah volume produksi. Tapi uangnya kemana? Lagi-lagi ya tambahannya ke yang punya usaha. Begitu. Kenapa negara seperti, sebelum saya ke Bang Poltek ya, saya mau kejar dulu nih. Kenapa negara tampak dari penjelasan Abang Da ini itu seperti tidak berdaya? Ada kan aturannya yang mengatur itu kan? Ya kan itu yang ditanda tanya. Itu sejak saya sudah lama bertanya tentang itu. Ya, bahkan ya usulan konkretnya kan kalau gitu ya diubah dong model bagi hasil. Ubah dong royalti. Apakah mau pakai sistem progresif atau memang fix tapi dinaikkan gitu, sehingga negara itu dapat yang lebih wajar ya. Kalau umpamanya total nih taruhlah 3.000 triliun 2 tahun ya. Kalau negara dapat 1.000 triliun masih mending. Masih lumayan. 1.000 triliun terhadap tadi utang atau terhadap PDB atau terhadap APBN kita yang akan kita keluarkan itu sangat meringankan. Aturannya seperti apa? Apakah memang ini tadi kira kita tulis nih, Abang tulis kan itu negara hanya mendapatkan 11,98% dari keuntungan. Yeah. Itu mungkin aturannya seperti itu? Itulah yang membuat pembagian ini seperti ini hasil akhirnya. Maka yang harus ditinjau ya, kan usulan konkretnya ditinjau adalah aturan itu diubah. Aturan mengenai bagi hasil itu ya. Besar bagi hasil yang bentuknya itu adalah royalti. Kalau yang pajak-pajak lain itu kecil porsinya untuk untuk tambang. Ini ada usulannya udah ini Pak Menteri ini. Ya. Solusinya negara harus mendapatkan minimal 50% dari total laba bersih penjualan batu bara. Katakanlah misalnya biaya produksinya maksimal 40 dolar per metrik ton. Ya, harga sekarang sekitar 140 US dollar per ton gitu. Ya. Jadi kalau total biaya produksi katakanlah 1,2 miliar ton pada 2001-2022 itu kurang lebih 780 triliun. Kalau 50%. Ya. Seperti itu ya? Iya. Kemudian total keuntungan setelah dikurangi biaya produksi kira-kira 2.500 triliun. Ya, itu yang kemarin di total 2 tahun 2021. 2 tahun ya. Laba bersih setelah dipotong royalti 13,5% plus pajak itu ada 1.500 triliun. Artinya Pak Andrinov ingin mengatakan bahwa kalau negara mau bersikap hanya dari satu sumber daya alam ini saja itu yang ke laba bersih yang net diterima oleh sejumlah pengusaha itu, pengusaha itu. Maka kemudian sebenarnya ada tambahan sekitar 700-an triliun untuk negara. Mereka masih dapat uang banyak triliunan. Ya, yang si pelaku usaha ini. Oke, terakhir dulu sebelum pada fase ini, kenapa negara tidak mau mengikuti logika udah Andrinov ini? Itu kalau pakai pendekatan tinjau ekonomi politik, itulah ya masing-masing pihak pilar itu, politisi yang pengusaha yang membayar kekuasaan untuk terus memperbesar kekayaan, ya sudah membangun hubungan yang mutualisme simbiosis itu dengan mengabaikan tadi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45.
Saya harus Jadi pelanggaran Ya. yang saya mengatakan dalam bahasa lain ini adalah korupsi legal. Korupsi tapi legal. Ya, dan nilainya jauh lebih besar daripada korupsi yang dikumpul-kumpulin itu. Oke. Ya. Bang Voltak, Ya. sebelum kita bicara ujung dari seluruh proses ini bernama tenaga kerja, Anda sebagai ekonom, aku pengen tahu dari sudut pandang ekonom itu, ada tadi problem yang disampaikan oleh anak muda tadi, Mas Jilul, kemudian ternyata ada potensi yang kita bisa dapatkan, tapi kemudian kenapa kita terjebak seakan-akan kita tidak punya potensi apa-apa lagi? Oke, makasih Bang Akbar. Jadi tadi angka yang disampaikan itu sudah jadi pembahasan para ekonom sejak awal tahun ini. Oke, tahun depan akan ada utang jatuh tempo 700 triliun, kemudian biaya bunga sekitar 500 triliun, dan itu semua konsekuensi dari pandemi. Oke. Apakah itu cuma berlangsung di Indonesia? Enggak. Itu berlangsung di seluruh dunia. Oke. Dan memang ini konsekuensi dari defisit yang dipicu oleh pandemi. Mengenai belanjanya dan kualitas belanjanya itu satu sesi tersendiri, tapi kita nggak akan sampai ke sana. Cuman yang menjadi pembahasan juga penting juga adalah ini sebenarnya negara dengan menerbitkan SBN ini berutang ke siapa? Iya. Nah, jadi kan itu harus lengkap itu kan, siapa berutang ke siapa. Nah, pada dasarnya negara itu berutang kepada rakyatnya. Misalnya seperti saya punya uang, gajian lah misalnya kan. Ketika saya gajian kan nggak mungkin saya gajian tanggal 25 besok misalnya langsung tanggal 26 habis begitu aja kan, sangat nggak sustainable juga gitu. Jadi saya akan belanja. Jadi ketika saya menaruh uang saya di bank, apa yang dilakukan oleh bank? Bank cari apa yang nggak berisiko ya. Kalau saya kasih pinjaman ada risiko nggak balik. Kalau misalnya saya dan akan melihat kan pertumbuhan ekonomi dan lainnya, maka bank akan menempatkan itu pada instrumen yang dianggap paling aman. Dan itu adalah surat berharga negara SBN. Nah, jadi pada dasarnya yang terjadi adalah utang negara itu sebenarnya berutang kepada siapa? Kepada kita masyarakat kita yang ada. Tetapi jelas yang saya katakan tadi ini juga tentu menjadi concern ya, karena ini juga akan menimbulkan seperti siapa yang berutang kepada siapa, dan ini bagaimana kelanjutannya. Karena pada dasarnya utang negara itulah yang kemudian lewat perbankan dibelikan SBN. Nah, kemudian saya juga misalnya bayar potong gaji saya untuk dana pensiun nanti, itu yang dibelikan SBN juga. Ketika saya mengasuransikan rumah saya, ada asuransi premi kan, itu juga masuk ke SBN juga. Jadi sebenarnya SBN yang ada ini adalah blending dari semuanya, mulai dari simpanannya perusahaan-perusahaan besar, perusahaan kecil, sampai dengan yang level individu. Nah, bahwa kemudian konsekuensinya utang kita kok kayaknya tadi kan pertanyaannya kok utang bunganya tinggi ya dibandingkan negara-negara lain. Itu semata karena memang tingkat inflasi kita lebih tinggi daripada negara-negara yang ada di situ. Nah, jadi memang itu konsekuensi. Kenapa? Kalau suatu surat utang negara memang harus di atas inflasi. Karena kalau di bawah inflasi ya orang nggak mau, ngapain saya menaruh dia di surat berharga di bonds itu kalau ternyata daya belinya nanti malah turun. Nah, yang mungkin tadi belum kelihatan adalah kalau kita bandingkan negara lain seperti Brazil, itu bunganya lebih tinggi lagi, dan itu konsekuensi dari inflasi. Nah, memang yang menjadi penting di sini adalah bagaimana inflasi ini bisa lebih terkendali, itu yang menjadi penting, dan ini nggak bisa sendirian. Saya sedikit mau mengelaborasi ini, Bang Voltak, bahwa terkonfirmasi bahwa ternyata memang utang itu benar adanya. Soal angka ternyata juga dikonfirmasi tadi. Tapi sebenarnya yang saya mau bahas di forum saya ini adalah apakah kita harus khawatir dengan utang itu pada satu sisi. Pada sisi yang lain, tadi Pak Menteri, Pak Andrirop Tjaniago mengatakan sebenarnya ada banyak pintu yang kita bisa pakai atas nama kekayaan alam kita kalau kemudian mekanisme dan atau rezim perundang-undangan kita untuk itu cukup bisa membentengi kita dari situ. Lagi-lagi kemudian saya bertanya, kenapa itu tidak dilakukan, Bang Voltak? Saya tentunya harus berdasarkan data ya di sini. Saya khawatir ada, tapi nggak sampai paranoid. Ya, karena balik lagi kan, bahwa ternyata itu kan
bahwa bunga yang dibayarkan oleh negara itulah yang diterima oleh ayah saya misalnya sebagai pensiunan, oleh kita semua yang punya tabungan, punya deposito yang dibayarkan juga. Karena kan sebenarnya bank cuma pass through. Jadi bahwa bunga yang 551 dan yang bunga sekarang namanya itu memang hak pemegang surat utang negara SBN tadi, hak itu perlu dihargai. Tapi bahwa di sisi lain ini adalah angka yang sangat besar dan kalau terus-menerus seperti begini juga nggak baik ya bagi perekonomian. Tentu yang harus dikerjakan adalah bagaimana utang yang ada ini bisa memicu pertumbuhan ekonomi. Jadi dikejarnya lewat pertumbuhan. Nah ini yang menjadi kritikal karena tadi udah Andrinov menyampaikan pertumbuhan itu datangnya dari mana sih? Saya orang yang sebenarnya skeptis kalau melihat pertumbuhan itu datang dari ekstraktif. Jadi ngegali-gali gitu. Karena di antara kita tuh ada nggak yang beli batu bara? Nggak ada. Kita belanjanya barang jadi kan? Barang jadi apakah ini kertas apakah ini? Jadi sebenarnya pertumbuhan yang lebih baik yang punya kualitas itu adalah pertumbuhan yang memang dikonsumsi oleh masyarakat, manufaktur misalnya atau jasa yang lainnya, bukannya ekstraktif. Karena kembali lagi, ekstraktif itu sudah harus diawasi se-Indonesia, kemudian berasal dari daerah terpencil dan lain-lainnya. Ini susah pengawasannya. Dan kalau maaf saya selip, kalaupun diklaim itu menyumbangkan pertumbuhan, ya, yang dari ekstraktif itu sebetulnya palsu, semu. Karena yang terjadi sebetulnya penambahan kekayaan atau dalam bentuk kekayaan finansial dari hasil penjualan harta. Beda dengan produktivitas yang disumbangkan, yang dihasilkan dari proses nilai tambah. Harta tidak berkurang, ya, yang dijual karena ide, inovasi, kreativitas. Tetapi ketika kita klaim ada pertumbuhan, katakanlah sumbangan pertumbuhan 500 triliun, dilihat dari berdasarkan angka pertumbuhan sekian persen menyumbang terhadap pertumbuhan, entah 0,5% atau 1% gitu ya. Tapi itu palsu itu, karena secara de facto kita jual harta, ya, kemudian dia pindah dalam bentuk kekayaan finansial. Sama ketika kita atau rumah orang kaya, dia punya mungkin sekian batang emas di lemari, ya, atau di brankas, lalu dia jual separuh, pindah ke rekening dalam bentuk uang, ya, setara kas gitu kan. Nah itu kan bukan pertumbuhan, cuman penjualan harta. Itu satu hal. Saya nikmati perdebatan soal itu, karena kadang-kadang memang mungkin karena keterbatasan pemahaman publik itu, maka kemudian kadang-kadang kita tidak bisa fokus gitu. Saya terima perdebatan itu, tetapi lagi-lagi bapak-bapak, saya sedang mencoba menjebatani pikiran publik bahwa banyak utang. Udahlah, sesimpel itulah kita gunakan bahasanya. Ada banyak utang. Apakah utang itu berisiko bagi kita? Ada yang mengatakan berisiko karena angkanya sudah di luar dari kebiasaan. Kuadriliun, satuannya udah kuadriliun. Dalam sebagai masyarakat politik saya ingin mengatakan gini, menjadi mengkhawatirkan setidaknya bagi orang seperti saya yang dunia politik adalah belum pernah ada pemerintahan yang berutang sebanyak itu. Oke, tentu saja dari kacamata kaum ekonom mungkin ada jawabannya. Itu satu hal. Di sisi lain adalah tulisan Bang Andrinov di Kompas tadi itu mengatakan gini. Sebenarnya kita tidak perlu memperdebatkan ini, dan kemudian anak-anak muda seperti Ahmad Jilul ini dan anak-anak muda yang lain tidak perlu terlalu khawatir sebab sebenarnya ada mekanisme yang kita bisa pakai. Itu pertanyaan utamanya sebenarnya. Yang terjadi makanya kekhawatiran ditambah dengan kekhawatiran yang menjengkelkan. Kan begitu jadi. Kekhawatiran nggak hilang loh karena utang itu memang udah besar. Coba tampilkan tadi yang soal tulisannya udah Andrinov tadi itu. Nah ini ya. Dilihat. Ini ada kekayaan tetapi tidak dikembalikan ke negara untuk mengurangi utang atau mengurangi berutang kan Bang, begitu. Itu dia maksud saya. Saya akan punya persediaan bahasa menyangkut soal itu, soal kejengkelan itu ya. Ini kita lihat angka-angka ini dulu lah. Bayangin aja, coba tampilkan tadi yang beban bunga utang di akhir pemerintahan Pak Jokowi untuk tahun depan itu loh. Beban bunga utang itu 552 triliun. Oke, untuk jatuh tempo, saya nggak tahu Maret apa April itu Bang Poltak. Yang mana? Yang itu tuh. Merata Ya. Terbagi. Oke. Ada artinya sepanjang tahun itu. Pemerintahan Pak Prabowo yang baru saja itu telah harus mengeluarkan seluruh energi untuk memikirkan itu. Oke? Kenapa sampai kita harus menggabungkannya dengan Pak Jokowi? Kritik civil society kan itu. Oke.
Sementara dari catatan Anda, dari analisis Anda dan dimuat di Kompas mengatakan ini lo ada loh kalau negara mau berpihak. Kira-kira itulah bahasanya. Ada 1.500 triliun. Laba bersih setelah dipotong royalti 13,5% plus pajak. Lagi-lagi pertanyaanku saya ulangi, kenapa nggak dilakukan? Ya, kenapa nggak diambil dari situ? Enggak diambil dari situ. Tadi ada pertanyaannya Jilul tadi. Ini menterinya sama, berarti kan tidak akan ada perubahan di sini. Iya. Itu pertanyaan saya, Bang Uda dan Bang Poltak. Ya, Silakan. Kan pertanyaannya kenapa nggak dilakukan? Kan gitu tadi. Ya. Tadi sudah jawab kenapa Betul. nggak dilakukan. Ya, secara etik ini yang memegang kekuasaan maupun yang menguasai usaha ini ya memang tidak peduli ya dengan persoalan ini. Mereka hanya peduli dengan tambahan kekayaan dan tambahan kekayaan. Yang satu peduli dengan kekuasaan itu sendiri, ditambah dukungan dari yang menyumbang secara legal itu atau korupsi legal itu gitu. Nah, yang pengusaha ya mereka berpikirnya ya terus untuk menambah kekayaan menjadi kaya raya dan kaya raya. Nah, tetapi kan harusnya ya kita kembalikan aja dulu ke konstitusi. Ya, Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 33. Kalau ini nyata-nyata prakteknya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran segelintir pihak, itu kan udah melanggar. Ini kan faktanya sumber daya alam, katakanlah ini batu bara sekarang, itu diambil, dikeruk, dijual, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran segelintir pihak. Bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kan begitu? Ya. Nah, dari mana angka? Yaitu distribusi hasil itu tadi. Tapi kan Bang, bisa saja katakanlah saya pengusaha Ya. batu bara. Bang Andino, jangan salahin gua dong. Ya. Aturannya begitu kok. Ya, betul. Ya, memang tanggung jawab utama itu, kewajiban utama ada di yang pemegang kekuasaan negara. Saya tanya dulu Bang, Anda kan pernah bersama Ibu Sri Mulyani ini. Kita langsung deh. Iya. Anda kan pernah bersama dengan Ibu Sri Mulyani di kabinet. Iya. Pernahkah membicarakan ini? Saya dengan Bu Sri Mulyani nggak pernah sama-sama ya, tetapi dengan Menteri Keuangan yang lain. Ya. Oke. Nah, tapi saya pernah menanyakan ke mantan Menteri Keuangan, ya jawabannya yaitu kewenangannya ada di Kementerian SDM. Siapa mantan Menteri Keuangan? Pak Bambang, Pak Khatib Basri. Oh, Khatib Basri, ya. Saya pernah. Tapi saya tidak hanya tanya ke beliau, tapi juga tanya ke yang lain gitu ya. Nah, menurut Pak Dede, yaitu kewenangan menetapkan royalti ada di Kementerian SDM. Oke. Tapi sebetulnya ketika saya periksa, itu dasarnya PP, peraturan pemerintah, presiden itu. Dan konon kabarnya Bang Andino pernah menyampaikan kepada presiden. Oh iya. Apa responnya pada saat itu? Ya, cuman bilang ya pengusaha kita emang serakah, lempar ke pengusaha. Bagaimana bahasanya Pak? Ya, pengusaha kita itu serakah ya. Bang, itu yang menyaksikan Pak Pratik. Oke, artinya sebenarnya Anda sudah mencoba untuk mengingatkan. Saya gitu ya? tidak hanya menyampaikan tapi juga menyampaikan opsi-opsi skenario untuk solusi itu. Coba naikin jadi 30%, dapat sekian. 35% dapat sekian, 40% dapat sekian. Saya bilang, anggaplah nanti minat untuk memproduksi agak turun, tapi nilainya harganya bisa jadi naik. Artinya pada bagian ini kan, maka usia cadangan tetap menjadi selamat, jadi panjang. Maksud saya gini, kalau pada bagian ini maka kemudian wajar dong kalau kemudian ada orang berpikir, oh begini toh, itu potensi kemungkinan cawe-cawenya para pengusaha terutama untuk yang berhubungan dengan elektoral ya. Atau peristiwa-peristiwa pemilu ya. Sangat patut diduga. Oke. Sangat patut Bang diduga. Volta. Saya ada satu sih pertanyaan. Nah, makanya Anda kan dekat dengan investor. Iya, atas seluruh kegiatan-kegiatan ekonom Anda gitu ya. Saya yakin ini pembahasan ini itu kemungkinan akan mengganggu pikirannya para investor ya, terutama yang berhubungan dengan ini. Kita baru membahas batu bara loh, kita belum membahas yang lainnya loh. Oke. Itu apa tanggapan Anda menyangkut ini? Oke, boleh kembali ke yang tadi. Ya. Nah, jadi ada satu besaran di sini yang saya pikir menjadi sangat penting, yaitu angka $40 per metric ton. Oke. Karena begini, dalam menggali batu bara itu ketika ada tambahan, maksudnya, oh ini nggak cukup nih, kita perlu gali yang baru, itu berarti ada pembukaan. Oke. Berarti kan ada modal baru, peralatan baru, kapasitas. Misalnya gini,
buat ngegalinya aja, alat beratnya aja antara memproduksi 250 juta ton dengan 450 juta ton itu udah beda. Belum lagi kapalnya, belum lagi. Jadi mungkin Bang Andrew, ini saya juga mau bertanya, ini 40 US dollar per metric tonnya ini breakdownnya apa? Gitu. Karena kembali lagi, di satu sisi bahwa untuk setiap penambahan itu pasti ada fixed cost. Nah, di atas fixed cost itu ada variable cost. Salah satu variable cost yang paling mahal di penambangan batu bara dan semua penambangan itu adalah biaya BBM. Karena meningkat, dia juga harus ikut meningkat juga kan. Itu sebabnya kenapa saya jadi tergelitik juga 40 dolar per metric ton itu yang alat beratnya berapa, BBM konsumsi BBM-nya berapa. Ini pada tambang yang mana nih? Apa yang open pit, apa open pit yang sudah lama, open pit yang baru, strip ratio-nya berapa dan lainnya. Sebetulnya saya udah pakai angka tertinggi dari survei atau penggalian informasi saya, baik ke pelaku-pelaku usaha maupun apa yang terpublikasi. Bahkan ada yang bilang wah biaya produksi itu cuma $12,5 per ton katanya gitu. Ya tapi oke, kita hitung. Ini di dalam penjelasan ini saya sampaikan juga ini. Taruhlah ditambah biaya ini, biaya logistik segala macam. Ini adalah biaya total yang setelah dihitung rata-rata per tonnya ya itu. Nah, tapi gini ya, kita boleh mempersoalkan soal angka presisi. Tapi yang jelas dari angka agregat pun itu kelihatan. Ya. Agregat nilai yang didapat oleh pelaku usaha. Maka saya sertakan juga informasi kualitatif tapi itu punya nilai. Misalnya sekarang orang terkaya di Indonesia sekarang pengusaha batubara. Ya. Perempuan terkaya pengusaha batubara. Artis terkaya karena dia pengusaha batubara. Anak kecil terkaya ya umur 19 tahun, 20 tahun, anak pengusaha batubara. Dan kalau kita lihat lagi ya yang bermain yang ini pengusaha batubara. Kalau kita lihat lagi yang kasat mata ya bagaimana bentuk perwujudan aset-asetnya pengusaha batubara. Yang itu kontras dengan pelaku usaha lain. Nah, saya pernah juga membuat berdasarkan data dari perusahaan listing ya, bagaimana perbandingan antara keuntungan bersih yang didapat oleh usaha properti, tambang batubara dan industri manufaktur. Ya. Gini udah, Bang. Jadi Indonesia tuh luas ya. Produsen batubara juga beda-beda. Bukit Asam itu ada di gunung. Logistiknya itu mahal. Betul. Untuk sampai ke pantai. Karena memang tadi yang lewatin Bukit Barisan nggak bisa, harus panjang ke situ. Kemudian ada yang tinggal keruk aja ada, itu di Kalimantan Timur. Nah kemudian di sisi lain juga ada, nggak semuanya ini kan harus bisa nyampe ke pasar kan. Berarti ada ongkosnya terkait dengan logistik. Betul. Kontrak harga kapal itu selalu fluktuatif. Dan biasanya akan mengikuti dengan harga BBM ya karena ngangkutnya juga pakai BBM kan. Kemudian ada premiumnya juga karena balik lagi kadang-kadang harus demurrage, kadang-kadang nunggu, kadang-kadang. Nah, maksudnya Bang Poltax menghitung struktur biayanya. Iya, struktur biaya karena kalau dibilang maksimal $40 per US dollar per ton, kok saya agak sulit ya menerimanya ya. Karena balik lagi ini untuk sesuatu yang selebar Indonesia, yang seluas Indonesia dengan keadaan berbeda-beda. Nah, ada yang memang sudah ada off-takernya yang nggak perlu apa-apain juga kan beli. Ada yang memang perlu ada biaya caloknya mungkin. Nah, tapi di luar itu mungkin saya sih apresiasi kalau Bang Andrew tadi mengatakan ini dari data publik ya. Tapi mungkin perlu dibandingkan apakah ongkosnya Bukit Asam berbeda dengan Andaro, berbeda dengan taruhlah misalnya Kaltim Primakol atau yang lainnya. Karena misalnya seperti begini ya. Contoh satu ya. Andaro itu menjadi unik ya strukturnya karena dia ada jauh di dalam. Sehingga untuk bisa bawa ke Sungai Barito itu dia harus pakai tongkang kecil atau kalau enggak dia pakai ban berjalan yang panjangnya sama seperti Jakarta Bandung. Jadi ada ongkos itu yang mungkin bagi yang ada di Sanggata nggak berlaku karena mereka pakai ban berjalan cuma 12 km. Tapi kembali kan kandungan batu baranya beda, harus di blending juga. Tapi katanya Bang Kang Uda tadi itu Andiro itu mengatakan sudah menggunakan struktur atau pembiayaan yang paling maksimal ya? Ya, komponen biaya semua saya lihat dihitung ya. Kemudian ya dilihat ya
total dari biaya produksi itu gitu ya. Dan tentu saja kalau bicara variabel soal geografis itu pasti ada ya. Tapi itu juga artinya bisa jadi di lokasi tertentu per unit cost-nya itu cuma $20. Bisa jadi Ini $25. rata-rata Ya, ini angka rata-rata tertinggi. Bisa jadi juga memang ada yang $50, bisa juga. Oke, taruh dulu. Sekarang harganya berapa? Sekarang sekitar kalau ya sekitar 140 kan barusan naik 140 lagi. ya? Katakanlah 140. Ya, tapi dulu di tahun 2022 itu harganya tembus 400. Jadi sebenarnya gini, oke, soal struktur biaya kita bisa perdebatkan. Tapi sebenarnya ini yang sedang kita bicarakan ini Uda dan Bang Poltak adalah bisakah negara memediasi situasi ini agar kemudian masalah krusial dalam hal ini kita bicara tentang utang itu bisa terselesaikan, sebab ternyata ada salah satu pintu yang bisa kita pakai. Sebenarnya itu itu gugatannya. Betul. Gitu. Poinnya kan di situ Iya. ya. Nah, itu gimana Bang Poltak? Kalau kayak saya gitu? melihatnya begini, sebenarnya bisa, dan ini juga bisa berlaku juga untuk komoditas lain. Oke. Contohnya adalah sawit. Kita produsen nomor 1 di dunia. Iya. Cuman memang sawit kita itu pasar kontrak sawit dunia, padahal kita nomor 1 ya, itu diperdagangkannya di Kuala Lumpur dan di Rotterdam. Iya. Yang tadi pasti kan untuk nyebrangnya itu Iya. banyak kan gelap lah atau enggak gimana sebentar. prosesnya. Nah, Ini penting juga dicatat. Nah, sekarang balik lagi ya. Mungkin ya dalam pandangan saya kita bisa gunakan mekanisme pasar. Maksudnya kita selenggarakan di Indonesia ini pasar berjangka batu bara sehingga siapapun yang ingin berpartisipasi di situ ikut ambil resiko. Kenapa tidak dilakukan itu? Oke, kenapa nggak dilakukan? Landasan dari suatu pasar komoditas yang bisa bekerja, dipercaya itu adalah regulasi yang baik. Saat ini regulasi pasar komoditi kita itu ya dulu kan pernah kejadian sampai ditangkap KPK kan. Nah, di sisi lain juga paymentnya. Artinya buruk ya? Oke. Nah, itu perlu diperbaiki. Jadi ini juga yang sebenarnya juga bisa diterapkan ya. Kenapa misalnya harga beras kita tuh fluktuatif banget. Ya kenapa nggak kita bikin pasar beras sih? Banyak yang nggak mau ternyata kalau pasar beras. Kenapa? Nanti marginnya bisa ketahuan berapa sebenarnya. Ya balik lagi ya. Ya. Jadi sebenarnya ada cara yang lebih elegan. Kita lebih serius mengenai pasar komoditi ini. Kemudian kita buat bahwa orang bisa mau bilang spekulasi nggak apa-apa ya, nah, bisa untung bisa rugi gue kan. Nah ketika ini menjadi suatu mekanisme yang terbuka, akan bisa lihat, oh untungnya besar sekali, oh saya juga mau ikut. Maka yang selama ini memegang monopoli itu akan terkikis juga kan. Maka kemudian saya kembali pada pertanyaan Has Akbar Faisal, kenapa negara tidak mencoba untuk menerapkan itu, melakukan itu dan berani memulai itu? Ada di Kementerian Perdagangan kuncinya. Karena banyak pihak kurang nyaman kalau ini terbuka. Seperti begini aja contohnya ya. Konsumsi gula kita itu tinggi sekali. Dan sering kita harus impor. Tapi kapan impornya, berapa volumenya, itu data yang nggak terbuka pada pihak. Dan harus kata ada caloknya juga di situ. Itu baru bicara soal gula. Kita juga sawit, bisa beras, bisa hampir semua komoditi. Pasar komoditas kita tuh nggak jalan, simply nggak jalan. Itu yang harus diperbaiki. Tapi kalau untuk batu bara ini misalnya kan cukup kasat mata ya, perkiraan penerimaan ya, karena hitungan produksinya itu yang legal aja, kita nggak abaikanlah dulu yang ilegalnya yang masuk lewat pasar gelap ya. Indonesia ini tadi karena disebut kita ini eksportir nomor 1 CPO, kelapa sawit. Ya, minyak sawit. Ya, kita juga eksportir nomor 1 batu bara di dunia setelah sekian tahun, ya. Tapi ingat, kita bukan pemilik deposit nomor 1 di dunia, bahkan juga 10 besar pun tidak. Nggak masuk ya. Kenapa begitu? Nah itu dia, itu yang harusnya kita jadikan indikasi kenapa kok terjadi eksploitasi besar-besaran, sementara usia cadangan kita terbatas, ya. Nah, kenapa volume produksi terus naik-naik, ya? Karena memang ya ini keserakahan.
keserakahan Bagian ini yang saya disahkan oleh negara. Oke. Ya, kan itu poinnya di situ. Nah, soal berapa angka presisinya mungkin kita bisa berdebat, tapi apakah itu penting kalau nyata-nyata dari penerima negara bukan pajak royalti batubara yang didapat sekian. Perkiraan kasar produksi sekian, harga ekspor, harga pasar batubara sangat terbuka tiap minggu, tiap hari kita bisa cek, rata-rata per tahun kita bisa hitung gitu kan. Nah, kemudian ini jelas kok, resmi, negara bilang terima sekian. Lah, ini volume produksi sekian, harga sekian. Nah, terus berapa sih biaya? Oke lah, kita cari hitungan-hitungan yang paling yang paling tinggi untuk biaya produksi per ton. Nggak mungkin kalau marginnya itu sama dengan bahkan komoditas sawit atau lain-lainnya gitu. Pemirsa, coba lihat, bahkan baru sampai pada titik ini saja kita melihat betapa ternyata kita itu, saya tidak nyaman menggunakan bahasa ini, tapi terpaksa. Tampaknya kita tidak berniat memang sebenarnya menyelenggarakan negara secara yang seharusnya. Dari titik ini saja kelihatan, bahkan dalam hal informasi kita berupaya agar kemudian tidak terukur barang itu, agar kemudian ada ruang bagaimana dipermainkan situasi itu. Tidak nyaman saya mengatakannya. Tapi itu realitasnya dari dua tokoh tadi dan penjelasan Ahmad Jirul tadi itu mengatakan bahwa kita setengah mati berbicara tentang utang, tetapi sebenarnya ada ruang di mana memang kita tampaknya lebih memilih untuk bermasalah. Maka kemudian saya menuju pada akhir dari diskusi kita menyangkut dengan kami rakyat. Saya adalah rakyat sekarang, Bang Poltak, Bang Andrinov. Bagaimana saya harus menjadi warga negara dengan kualitas ekonomi yang tersedia, di mana kemudian ada mekanisme negara di situ. Saya langsung saja pada bagian soal kenapa kemudian kita itu begitu sulit untuk masuk pada level negara yang kuat secara kelas menengahnya. Sebab di bagian inilah sebenarnya kita bisa berbicara tentang demokratisasi, kita bisa berbicara tentang negara yang kuat dan seterusnya. Silakan. Oke. Bang Akbar, ini memang menjadi concern ya. Dan ini tidak akan selesai dengan 1 tahun, 2 tahun, 1 presiden, 2 presiden, 3 presiden. Kita punya masalah serius mengenai kelas menengah, karena memang kelas menengah ini adalah kelas yang menjadi tulang punggung ekonomi dan tulang punggung politik. Sejarah menyebutkan bahwa revolusi Prancis itu terpicu gara-gara kelas menengahnya habis. Ketika para bangsawan itu nggak mau bayar pajak, kemudian orang miskin makin lama makin banyak karena kelas menengahnya hilang kan. Nah, dan kemudian muncul revolusi Prancis. Argentina itu kebalik. Satu-satunya negara di dunia yang dari negara maju turun jadi negara berkembang itu Argentina karena kelas menengahnya hilang. Argentina itu suatu negara yang namanya bagus banget. Argentina itu namanya tanah perak, Argentum itu perak artinya. Kota Buenos Aires itu dialiri oleh sungai namanya Rio de Plata, sungainya perak. Saya suka kota itu, saya pernah ke sana. Betul. Cakep itu. Nah, cuma masalahnya ketika kekayaan itu ekstraktif, itu ada di atas ngumpulnya, nggak turun ke bawah. Nah, ini yang mengorbankan kelas menengah. Yang dimana sebelumnya ada, karena kelas menengah juga kan nggak cuma dari ekstraktif yang tadi, ada pertanian juga terkenal kan, koboi Argentina dan lain-lainnya kan. Tapi makin lama makin terbebani, dan ketika populis itu yang eranya Peron, inflasi melonjak tajam, inflasi membunuh kelas menengah. Dimanapun di seluruh dunia, korban dari inflasi itu adalah kelas menengah. Nah, karena apa? Yang kelas atas masih bisa lariin ke luar negeri. Kelas bawah nggak bisa kemana-mana. Di Singapura, di Los Angeles gitu kan. Nah, itu makanya balik lagi ke yang di sini. Kelas menengah ini menjadi penting karena kelas menengah ini adalah pemberi kerja juga. Seperti saya. Saya sebelum datang ke sini ya, potong rambut dulu. Walaupun waktu masih pandemi saya beli alat cukur ya. Tapi saya lebih nyaman dipotongin rambut oleh orang lain, walaupun cuma sedikit lah ya, nggak apa-apa ya. Nah, saya kesini naik taksi misalnya, ada orang yang menjemput. Berarti paling tidak sudah satu tukang pangkas rambut saya sudah pekerjakan, kemudian satu supir taksi, di rumah saya juga ada pembantu rumah tangga juga, ada banyak lagi saya makan di luar di restoran.
Saya orang kelas menengah yang mempekerjakan banyak sekali Iya, orang. meskipun secara tidak langsung. Secara ya? tidak langsung. Oke. Nah, ini makanya kenapa kalau misalnya Indonesia ingin menjadi negara yang maju dan demokrasinya terus berlangsung, kelas menengahnya harus tambah besar, bukan tambah kecil yang sekarang terjadi. Kelas menengahnya menyusut. Nah, ini Berapa besar kelas menengah kita menyusut atau memang belum sampai ke situ? selama pandemi sih turun 10 juta orang. Tapi sebenarnya ini yang perlu harus hati-hati ya. 10 juta itu banyak kehantam oleh pandemi. Karena banyak kelas menengah itu yang juga punya warung, punya restoran, punya mungkin lost man yang lainnya. Ketika pandemi wipe out, ya tersapu benar, mereka turun kelas. Sehingga apa yang mereka pun nggak mempunyai lagi kemampuan untuk mempekerjakan kembali. Nah ini yang menjadi sangat menjadi masalah, masalah sangat serius. Betul. Di sinilah ada hal yang mesti dihubungkan dan belum dihubungkan oleh ya kita ya. Maksudnya begini, ini sudah belakangan sering sekali membicarakan bahkan sudah bernada kerisauan tentang melemahnya kelas menengah, turun kelasnya kelas menengah dan tentu juga jangan dilupakan kelas bawah itu juga tetap stagnan dia, ya. Nah, tapi orang tidak menghubungkan bagaimana tadi yang soal urusan bagi hasil bagi kekayaan sumber daya alam itu berhubungan dengan perubahan ini komposisi sosial ekonomi ini. Nah, kalau kita lihat lagi data yang lain, perubahan pertumbuhan kekayaan antara yang kelas atas dan menengah atas dan kelas menengah itu akan kelihatan bahwa kenaikan kekayaan yang kelas atas itu jauh lebih tinggi daripada kelas menengah. Jadi disparitas itu langsung terbaca gitu ya. Nah, maka carilah sumbernya apa? Dari mana sumber itu? Ini sumber, saya rasa sumber itu dari cara pembagian kekayaan alam itu tadi. Kenapa? Ya, ini dapat uang melimpah, ya. Lalu ini negara ngeluarin SBN, ya. Ya, uang yang melimpah itu juga sebagian ya menikmati ini karena dia taruh di SBN, kemudian ya dia nikmati dengan cara ongkang kaki. Ya, katakanlah uang 1 triliun dapat 6,5% gitu per tahun, itu coba aja hitung, ya berapa per bulan dia tinggal terima, ya. Nah, dari mana asal kekayaan yang dia taruh di SBN itu? Ya dari cara mendapatkan dengan mudah yang luar biasa besar itu. Nah, kelas menengah yang berkeringat itu nggak dari situ sumbernya, ya. Kayak Bang Poltak, nggak, dia mikir keras ya sebagai profesional, ya terima imbalan lumayan, tapi beda dengan si pengusaha batubara atau pengusaha nikel, ya, yang uangnya bisa miliaran satu bulan masuk, ya 1 miliar, 5 miliar. Pertanyaan saya pada bagian ini, Bang Andrinov, Anda kan pernah menjadi Menteri Bappenas. Ya. Kalau boleh tahu, kebijakan-kebijakan yang Anda rancang dulu itu atas nama Perencanaan Pembangunan Nasional, itu merencanakan segala sektor itu masih pada level masyarakat kelas bawah atau menengah? Menyeluruh. Kita mendesain pembangunan itu untuk semua, ya, termasuk soal tata kelola sumber daya alam. Jadi kita kendalikan eksploitasi sumber daya alam, tapi kita dorong reindustrialisasi. Kemudian kita tetap perkuat kalangan bawah, ya. Tetap perkuat daerah-daerah yang tertinggal. Itu konsep kasarnya seperti itu dulu. Terjadikah? Mohon maaf, untuk yang sumber daya alam itu malah dilanggar. Ya. Jadi saya waktu di RPJMN 2014-2019 itu ada desain tercantum dalam RPJMN bahwa produksi batu bara yang ketika itu sudah 500 kita tahan dan kita turunkan pelan-pelan sampai nanti berhenti di 400 saja. Tapi yang terjadi kemudian ketika beberapa tahun itu berjalan, tapi setelah itu jebol, malah melonjak naik, ya. Nah, melonjak lagi ketika harga naik, gitu. Volumenya melonjak ketika harganya naik. Nah, kenapa? Ya itu walaupun ada semangat pembatasan, tapi dalam prakteknya akhirnya itu dijebol. Oke. Begitu. Nah, terjadilah pesta pora dari hasil sumber daya alam itu. Oke. Terakhir ke Bang Poltak. Ya. Ini kan situasi ini terjadi pada 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Ya. Bahwa kemudian di situ ada COVID, itu adalah realitasnya. Ada banyak problem yang kita bicarakan tadi.
fair kalau kemudian tiba-tiba kita menggugatkan semuanya kepada pemerintahan yang baru. Dia baru dilantik beberapa hari yang lalu kok. Gitu. Pertanyaan pada bagian ini, dengan seluruh rencana yang kita lihat yang dilakukan oleh Presiden baru Pak Prabowo, katakanlah misalnya bagaimana distribusi kekuasaan yang tampaknya lebih banyak pendekatan politisnya pada kabinet itu, kemudian realitas-realitas yang ada. Apakah saya mencoba disiplin dengan apa itu kelas menengah tadi? Ya. Apakah kelas menengah itu tadi yang hilang pada masa Covid 10 juta itu di situ dulu lah, itu bisa kembali? Oke, sebelum Covid 57 juta orang. Okay. Sekarang 48 juta. Okay. Nah, kalau kita perhatikan bahwa kelas menengah ini bukan pihak yang bisa berinvestasi di batu bara atau ekstraktif yang lain. Bisanya buka toko, buka usaha, kafe, atau yang ya termasuk kafe dan lainnya. Nah, apa yang mereka perlukan di situ? Mereka perlukan adalah kesempatan. Kesempatan untuk bisa memulai usaha kembali. Okay. Nah, berarti di dalam hal ini, satu sisi kita support bahwa pada dasarnya semasa COVID yang paling banyak diselamatkan itu ternyata adalah kelas menengah, kelas bawah. Ya, balik lagi kan, ada lewat bantuan langsung tunai dan lainnya. Tapi jangan lupa bahwa kelas menengah ini pun perlu dibantu karena mereka lah mencipta lapangan kerja. Jadi di situ makanya kita perlu beri kesempatan kepada kelas menengah tadi. Tentu kelas menengah pun nggak akan bisa menciptakan lapangan kerja kalau ketersediaan lapangan kerjanya juga kualitas orang yang ada di angkatan kerja pun buruk. Di sini kita punya masalah satu lagi, kualitas pendidikan angkatan kerja kita buruk. Dan itu tidak bisa masuk ke masyarakat kelas menengah kalau begitu. Sulit sekali karena kita tahu bagian terbesar dari dari ada di slide nomor 5. Nah, coba kita lihat. Ini dia. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, angkatan kerja kita paling banyak di mana yang nggak pernah sekolah dan kemudian di sini ada cuma 0,9. Tapi yang pendidikan dasar yang cuma SD saja 52%. Setengah. Kita yang pendidikan tinggi itu kaum elit. Yang elit berapa? 12,76. Tapi itu pun masih ada yang nganggur. Jadi kembali lagi. Ini yang saya katakan tadi, kelas menengah itu hanya bisa berkembang kalau mereka bisa menciptakan lapangan kerja, bisa employ, tapi harus supply-nya juga cukup baik gitu. Karena balik ini 52 pendidikan dasar loh, 52,71, menengahnya 33,56. Jadi yang bisa dipekerjakan itu juga terbatas. Nah, di sini yang perlu dikerjakan adalah perbaiki struktur ini. Walaupun orang cuma, saya cuma sekolah menengah, mungkin perlu keterampilan baru. Tapi ya jangan juga pendekatan dulu kan, vokasi, tapi ternyata outdate. Belajar komputer, masih belajarnya WordStar, masih belajarnya yang ketinggalan banget. Kasih kesempatan ini pihak swasta, pihak partikelir, pihak yang kita di luar pemerintahan yang menyediakan itu. Jangan pemerintah lagi menyediakan itu gitu. Karena pada dasarnya pihak partikelir, pihak swasta itu lebih tahu mana yang dibutuhkan, mana yang cocok. Nah, jadi pendidikan kelas menengah ini perlu diperbaiki karena inilah yang nanti bisa menjadi golongan masyarakat yang employed, yang bisa dipekerjakan. Pendidikan dasar ini kebanyakan ada di pertanian. Ini yang cilakanya kita ya. 52% itu 24%-nya setengah dari itu di pertanian semua. Kalau saya itu mungkin satu hal ya memang perlu jadi perhatian, tapi kalau saya melihat juga yang lebih penting lagi adalah ini masalahnya adalah di struktur ekonominya yang harus diperbaiki. Kalau agregat pertumbuhan ekonomi 5%, 5,1, tapi kelas menengah melemah menciut, ya berarti yang masalah itu struktur ekonominya. Nah, gimana menjelaskan? Yaitu tadi soal larinya penghasilan, distribusi penghasilan. Memang negara dapat juga lumayan, kemudian digunakanlah untuk tadi mengamankan yang safety net, social safety net itu kan. Yeah. Lalu yang terdampak, yang tidak dapat perhatian kelas menengah. Tetapi kelas atasnya tumbuh pesat. Ada sumber kekayaan yang mengalir deras ke sana gitu. Nah, dari mana sumbernya itu? Ya dari ekstraktif. Okay. Nah, itu tampak juga terkonfirmasi dengan lesunya industri. Ya kan? Yang bisa menyediakan lebih banyak lapangan kerja dan yang keterkaitan ekonomi ke belakang ke depannya itu lebih kuat, lebih berkualitas, lebih dalam. Okay. Nah,
pemihakan ke industri ini tidak ada, ya, tetapi yang dimanjakan sektor ekstraktif. Tapi itu artinya memanjakan segelintir pihak. Oke. Jadi menurut saya bangunan ekonomi ini yang harus yang diperbaiki. Bukan ekonomi kita lesu, karena secara agregat tumbuh 5% itu di dunia termasuk yang di kelompok yang masih kecil itu, ya. Cuman ada China yang di atas 8%, kemudian ada India dan Vietnam. China tinggal 4%. Nah, dulu ya. Nah, tapi terus ada India dengan Vietnam yang tumbuh di atas 6%. Cuman itu. Oke. Yang lain 2%, 2,5%. Artinya sebenarnya Indonesia kalau lihat agregat bagus. Bagus ya. Tetapi komposisi sosialnya, perubahan struktur konstruksi ekonominya sosialnya itu itu ya. Oke. memburuk gitu. Oke. Nah, yang harus dilihat adalah ini soal struktur ekonominya. Oke. Bang Poltak, terakhir. Oke. Mungkin bisa ke slide 4. Slide 4 ini akan ini dia. Jadi kita perhatikan di sini ada sektor-sektor yang paling banyak tenaga kerja kita bekerja 28% itu di pertanian, kehutanan, dan perikanan. Oke. Yang pertambangan itu cuma 1,2. Jadi padat. Ya betul, padat. Jadi kita perhatikan di sini itu kita mengandalkan pertambangan itu nggak akan menciptakan lapangan kerja yang cukup. Ya. Justru akan menciptakan kesenjangan kan. Oke. Makanya tapi sebentar saya udah. Nah, jadi 28 itu kita pertanian itu pasti harus turun. Ya. Karena kenapa? Berdasarkan data dari Lembaga Demografi UI, petani kita itu umur rata-ratanya 45 tahun. Jadi makin lama makin tua, itu gambarnya berarti juga anak petani pun udah nggak mau jadi petani. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa apa yang bisa biasanya yang diciptakan oleh kelas menengah itu biasanya adalah terkait perdagangan yang huruf G 19%. Kemudian akomodasi makan dan minum 7,81%. Nah, ini employment-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini output ekonominya di sini, kita lihat di sini bagian terbesar dari output aktivitas ekonomi ada di manufaktur. Tapi ini turun terus. Kelas menengah ikut juga, mungkin kelas bengkel kecil lah gitu kan. Tapi ada di sini. Jadi kembali lagi untuk bisa menyeberangkan yang saat ini terdampar di pendidikan rendah, kemudian ada di pertanian, perlu pendidikan luar sekolah yang lebih intensif, lebih fokus, karena mungkin sebagian bisa masuk ke manufaktur, mungkin masuk ke jasa, tetapi kalau kita katakan bahwa kita bisa bertumbuh 5% sekarang ini, itu semata-mata berkat setengahnya itu dari konsumsi masyarakat. Nah, ini yang struktur yang perlu diperbaiki. Oke. Bapak-bapak, terima kasih loh. Pemirsa, saya yakin ada beberapa pihak di antara kita itu sedikit agak mengernyitkan dahi. Karena akan sangat banyak sekali angka yang keluar di sini. Argumentasinya itu bukan argumentasi yang biasa. Tetapi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa tadi kami buka dengan penjelasan dari anak muda berusia 30 tahun, peneliti Ahmad Jilul yang mengatakan ada kebijakan pemerintah di Jokowi di mana kemudian utang kita banyak. Apakah itu berisiko? Debatable. Tetapi bagi kami yang tidak terlalu paham ekonomi mengatakan itu kok terlalu berlebihan. Oke, silakan perdebatkan. Sayang sekali pihak dari pemerintah itu dalam menjelaskan ini tak cukup gigih untuk menjawab argumen publik yang tampaknya berbeda. Satu. Yang kedua, ada tawaran dari seorang mantan menteri, nggak main-main loh ini, mantan menteri loh. Yang tahu struktur pemerintahan kita mengatakan ada pintu sebenarnya untuk memperbaikinya. Kenapa tidak melakukannya? Saya di sini mencoba membunyikan itu. Kenapa pemerintah nggak melakukan? Harapannya tentu saja pemerintahan yang baru untuk mendengarkan itu. Dan pada sesi yang terakhir dari diskusi kita bahwa wahai kita semuanya, coba lihat. Struktur masyarakat kita dalam hal ekonomi ternyata sangat lemah. Di kelompok menengah itu bahkan hilang sampai 10 jutaan. Ya oke, oleh COVID. Tapi memang ternyata ada banyak faktor di situ. Maka tujuan dari diskusi ini adalah, ayo kita duduk bersama membicarakan bagaimana pemerintah baru ini beraksi dan bereaksi sambil kita tetap mengkritisinya. Begitulah seharusnya bangsa ini berjalan. Dan yang terakhir sekali adalah apabila ada yang melakukan kesalahan, maka mungkin perlu kita membiasakan dan membudayakan ada yang bertanggung jawab. Khususnya dalam hal utang itu tadi.
tadi kan Bang Polta mengatakan gini, kita berutang kepada siapa sebenarnya? Oke, ada banyak pertanyaan di situ. Maka ya oke, monggo silahkan melakukan pemerintahan dan juga mungkin kepada, katakanlah kalau kita menyebut nama Ibu Sri Mulyani, jabatan Menteri Keuangan didapatkan lagi, tapi jangan di pemerintahan yang baru ini jangan sikapnya itu menjaga komunikasi. Buka ruang di mana kemudian publik itu bisa membantu Anda untuk berpikir. Ini tidak personal, tetapi bagaimana kemudian pemerintahan kita lebih terukur agar kemudian mengatakan gini, oh ya, ini kesepakatan kita bersama. Penutup yang panjang, pembukaan yang panjang juga tadi, tapi harus saya katakan memang ini topik yang berat. Apapun namanya, mari saling bercakap-cakap. Demikian adanya apabila kita ingin sebuah bangsa yang beradab. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.